Akhir abad ke-16, era penjelajahan samudra telah membawa babak baru bagi sejarah bangsa Indonesia. Pada masa selanjutnya, selama ratusan tahun, bangsa Indonesia dikuasai oleh sistem kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda. Namun sebenarnya, apa tujuan awal bangsa Belanda datang ke Nusantara? Seperti apa yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya, tujuan bangsa Eropa termasuk juga Belanda dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu semboyan atau semangat 3G, Gold Glory Gospel, berkembangnya ilmu dan teknologi kemaritiman, dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Secara sederhananya, tujuan bangsa Belanda datang ke Nusantara adalah untuk mencari sumber rempah-rempah, yang pada saat itu merupakan komoditas yang sangat penting dan berharga bagi bangsa Eropa, sehingga memiliki daya jual yang sangat tinggi. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Bangsa Belanda bukanlah bangsa pertama yang berhasil berlayar ke Nusantara. Sebelumnya, bangsa Portugis dan Spanyol telah lebih dulu mencapai kepulauan rempah di Maluku. Portugis tiba di Ternate pada tahun 1512 dan Spanyol tiba di Tidore pada tahun 1521. Seorang tokoh berkebangsaan Belanda yang pertama kali memimpin ekspedisinya ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ditunjuk Perserikatan Dagang Belanda bernama Compagnie van Veere te Amsterdam untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, untuk kemudian diperjualbelikan lagi di Eropa. Pada 2 April 1595, Cornelis memimpin armada dagangnya berlayar menuju dunia timur. Armada Cornelis menempuh jalur ke selatan, menyusuri pantai benua Afrika, hingga akhirnya mencapai Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Belanda menghindari jalur ke India dan Malaka, yang juga merupakan daerah penghasil rempah, karena 2 wilayah tersebut sudah dalam kendali Portugis. Dari Tanjung Harapan, armada Cornelis melanjutkan perjalanannya melewati Samudra Hindia dan mencapai Selat Sunda dan Banten pada 27 Juni 1596. Pada awalnya, Cornelis de Houtman beserta awak kapalnya disambut baik oleh Sultan Banten, karena Belanda hanya berkonsentrasi pada perdagangan saja. Namun, sikap para awak kapal Cornelis de Houtman yang angkuh, kasar, dan sombong dianggap tidak menghormati Kesultanan Banten. Akibatnya, Cornelis de Houtman beserta seluruh awak kapalnya diusir dari Banten. Setelah diusir dari Banten, Cornelis de Houtman membawa rombongannya menyusuri pantai utara Jawa dan sempat singgah di Bali, sebelum akhirnya kembali ke Belanda dengan membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala, yang kebanyakan merupakan hasil jarahan. Ekspedisi Cornelis de Houtman cukup banyak memakan korban jiwa. Dari 249 awak kapal, hanya 87 orang yang kembali ke Belanda. Meskipun tujuan perjalanan armada Cornelis de Houtman belum bisa dikatakan berhasil, namun berkat ekspedisi inilah yang menjadi pembuka jalan bagi bangsa Belanda untuk kembali ke Nusantara, dan menjadi titik awal sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara.